Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Siang Ibu. Siang, Siang. Bu. Nah, bagaimana tetap semangat Tetap melihat melihat auranya, wajah-wajahnya sudah wajah-wajah PNS yang akan dapat gaji 100%. amin. Ya, sudah pada seger-seger gitu ya. Nggak terasa ya. Besok Selasa udah mau seminar. Eh, Mestinya Senin ya, tapi diundur hari Selasa. Baik. Untuk melaksanakan seminar hari Selasa, ya adik-adik, tugas adik-adik yang terakhir sebelum seminar adalah menyiapkan PowerPoint, ya. PowerPoint yang akan digunakan untuk presentasi atau pemaparan. Tidak usah banyak-banyak karena waktu yang adik gunakan itu hanya sekitar 5 menit sampai 7 menit. Tidak lebih dari 7 menit. Eh, Poin-poin apa saja yang penting? eh, Satu, untuk latar belakang isu, itu satu lembar saja. Kemudian yang kedua, tapisan isu. Ya, kalau bisa dari apa? APKL, APKL, USG, Fishbone itu bisa dijadikan satu halaman bisa atau dua halaman paling banyak ya. Terus yang ketiga adalah metrik kegiatan. Yang paling pokok adalah dari isu core isu ya, pemilihan core isu, kemudian ditarik ke tadi langkah-langkah kegiatan. Metriknya untuk kegiatan jumlahnya 6 kolom ya, sudah betul ya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik eh, langkah kegiatan udah penutup, udah selesai. Jangan lupa di apa rancangannya sudah menyertakan apa landasan atau kajian pustaka sudah ya. Kajian pustakanya ya, jangan lupa. Kajian pustakanya digunakan untuk mendukung dari core isu yang adik pilih, fokusnya apa. Nah, untuk mendukung fokusnya dan solusinya. Nah, ini dicarikan landasan pustakanya. Saya kira itu yang pokok. Terus sampaikan, nggak usah kenalan panjang-panjang ya. Di mukadimahnya tidak perlu panjang-panjang. Cukup Assalamualaikum. Nama saya siapa gitu aja. Terus instansi mana. Sudah itu langsung eh, menyampaikan paparannya. Ya kalau yang terhormat cepat saja. Yang kami hormati, Bapak atau Ibu penguji, sebutkan siapa. Kemudian mentor, kemudian moderator, dah langsung. Jika adik-adik nanti diberi pertanyaan-pertanyaan oleh penguji, dijawab saja. Dijawab saja, nggak usah muter-muter, ya. Heeh. Dijawab tegas, eh, berisi, nah gitu, tegas dan berisi. Jika
eh, adik-adik di apa istilahnya disanggah, kemudian mau memberikan argumentasi, berikan argumentasi yang sopan, ya. Jangan terkesan memberikan argumentasi tapi apa kita itu ngeyel terus apa ya ngeyel terus tampak sombong, jangan ya. Bagaimanapun juga adik-adik kan diuji. Kalau orang diuji itu kan mesti manut sama yang uji gitu. Ya, syukur-syukur adik-adik. Ya, terima kasih masukannya nanti akan saya perbaiki. Ngono wae wis pokoknya. Nanti selamat itu malahan. Hmm, ya, nggak usah ngeyel-ngeyel. Terus apalagi? Nah, dicatat ya. Perbaikan-perbaikan yang dari penguji dicatat. Nanti setelah dicatat segera selesai langsung diperbaiki biar tidak lupa. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Mau tanya Bu, yang Iya. daftar pustaka, Mm-mm. nah itu kan misal ada modul terus ada undang-undang. Nah Mm-mm. nanti yang dari daftar pustaka itu apa dikelompokkan modul sendiri, lalu nanti daftar yang peraturannya tersendiri atau jadi satu saja Bu? Seperti adik-adik ngerjakan skripsi itu Oh, aturannya. Heeh. saya kemarin Sama. lihat di Mm-mm. modul, lihat yang Heeh, di contoh modul kayak disendiriin gitu, jadi bingung. gitu ya, ya. Oke, Heeh. terima kasih Bu. Jadi undang-undang, terus apa urutannya juga disesuaikan gitu ya. Oke. Kan seperti contoh itu aja lah, ngikuti contoh aja, nggak usah anu apa sulit-sulit. Contoh yang sudah adik-adik peroleh itu urutannya gimana? Gitu ngikuti itu aja, nggak usah cari-cari apa teorinya nanti malah anu nambahi kerjaan ya. Terus dibaca lagi tata tulisnya ya, bagaimana meletakkan dan meletakkan apa di pada gitu ya yang sesuai. Kan itu kalau bahasa itu dirasa-rasakan, "Oh, ini nggak pantas kan gitu ya. Dikasih pada nggak pantas, ini pantasnya dalam kan bisa dalam, bisa di, bisa pada gitu. Pantasnya di mana? Ada lagi yang mau nyampaikan? Sudah Mbak Aska? Menanya terkait penguji, Bu. Mm-mm. Ya, Itu pengujinya satu kelompok, satu penguji atau satu orang beda-beda, Bu? satu kelompok satu penguji. Penguji diberi waktu 10 menit. Kalau saya jadi penguji tidak akan menghabiskan 10 menit cepat gitu. Tapi ya, macam-macam ya. Karakter pengujian bermacam-macam. Ya gitu. Yang di ini biasanya di itu Mas, di metriknya itu dimatangkan itu metriknya ya. Isinya apa saja gitu ya. Terutama yang berbicara visi misi, bagaimana menempatkan kegiatan itu pas berkontribusi pada visi misi gitu ya. Kemudian yang berakhlak, nah gitu. Letaknya di mana? Yang apa? Dua kegiatan, satu anu boleh gitu ya. Nggih. Satu nilai. Terus apalagi? Penguji 10 menit. Moderator itu hanya waktunya 4 menit. Paling 2 menit buka nutup. Nah, terus eh mentor, jangan lupa ya Pak mentornya. Kalau adik-adik pas sudah pada urutannya disiapkan. Mungkin juga Pak mentor punya kepentingan. Bisanya pagi misalnya jam 8. Berarti harus komunikasi dengan moderator supaya didahulukan. Pokoknya 10 orang ini saling mendukung teman-temannya, nggih. Kalau temannya misalnya mentornya itu apa ya sibuk, terus harus ada kegiatan ya ngalah temannya, mundur. Karena ada penguji yang tidak mau kalau mentornya tidak hadir bareng-bareng.
Kemarin pas saya jadi moderator itu ada yang penguji tidak mau nunggu mentornya. Sehingga waktunya tersita. Padahal jam 12 itu harusnya sudah selesai. Saya sampai jam 1 belum selesai. Ya gara-gara itu Pak Mentor. Dan gara-gara juga peserta ini terlalu panjang di dalam pengantarnya. Yang terhormat gitu itu. Oke. Terus itulah kira-kira trik-triknya semacam itu. Silakan mau ada yang disampaikan lagi? Untuk kelompok kita kebagian jam berapa, Bu? Kelompok Aduh, satu. Nggak tahu. belum, sik. Saya belum lihat jadwalnya ya. Kan perubahan jadwal di mana ya? Nanti saya infokan kalau sudah ketemu di ketua kelompok ya. Ketua kelompoknya siapa? Hadir saya, Bu. Ya, nanti menghubungi saya, nanti tanya ya. Nanti kalau saya sudah lihat-lihat. Iya, Bu. Oke. Izin mau tanya juga, Bu. Silahkan. Untuk ini kan kebetulan mentor saya itu malah bukan, saya kan di KUA, Bu, bukan ketua kepala KUA, tapi malah Bimas yang tempatnya itu beda kantor. Mm-mm. Kemudian infonya juga di bulan ini atau bulan depan itu pensiun, Bu. Bulan ini kalau tidak salah. Oh, Ini baiknya gimana gitu. Kalau saya tanya katanya kan masih nunggu dulu ya. Nanti dari panitia kalau ada perubahan dan sebagainya atau gimana. mm-mm. Jadi gini, Mas, Iya. mentor itu bisa diwakili pas ujian. Oh, ngoten. Oke. Oke, oke, oke. Jangan nunjuk Berarti wae, saya nunjuk atau minta yang saya gampang minta aja. saya Mm-mm. minta tolong ke Mm-mm. kepala atau penghulu lain ngoten nggih. Heeh. Sing pokoknya sing Yang jenengan gampang komunikasi eh, nganu apa mengatasnamakan ngoten berarti mewakili mentor. mewakili nggih. Heeh. Wong Soalnya orangnya heeh, gitu gimana? mentornya mau pensiun, kemudian ini juga saya hubungi agak susah. Jadi Heeh. ini juga laporan saya belum dapat datangan dari beliau juga, belum saya serahkan ke beliau juga. Nggih. Dan mentor itu kan gini. Hmm, itu kan terserah eh, apa ya, instansinya. Nggih, Instansinya jenengan toh mentor itu. nggih. Nah, mungkin minta, minta saja kepada Pak Kepala untuk menugasi yang lain. Nggih, susahnya sini kan baru kepalanya baru PLT juga Bu Kemenak. Barusan ganti juga di Mm, awal bulan kemarin, bulan mm-mm. ini. Nah, kira-kira Jadi jenengan di masa KUA transisi ya? semua. Nggih, kula Heeh. di KUA. KUA itu atasannya apa? Kasih apa? Ad- Bimas nih tuh, ya ini yang Oh, ditunjuk itu Bimas itu, oh yang Pak Bimas bentar itu yang lagi. mau pensiun. Nggih, Oh gitu. Oh itu sebetulnya seniornya jenengan aja boleh kok. ngoten nggih. Enggak. Di KUA itu yang paling senior kan boleh jadi ini. Nggih, Oh ya bukan paling senior sing ya sing dianggap mumpuni lah. nggih. Kalau yang sejauh ini kan saya emang konsultasinya sama kepala sama penghulu yang satunya lagi yang senior. Mm-mm. Jadi malah belum sama sekali istilahnya mentoring ke Pak Bimasnya itu karena pernah dihubungi juga slow respon gitu. Oke. Ya ke Pak Penghulu yang seniornya itu aja ya. Nggih, nggih, nggih. Oke. Besok kalau ujian besok beliau yang suruh mewakili. Mantan nggih, nggih, nggih. Oke. Terus dipastikan dengan pas maju Nggih, itu Pak seniornya itu bisa mendampingi. mantan nggih. Pokoknya intinya gini, mentor itu nggak usah ngomong panjang-panjang. Intinya Pak mentor itu kan ngomong, Nggih, kon ngapal sih,
nganu nih jenengan judulnya apa? Fokusnya Oh apa? iya. Ya Fok- toh? Nggih, Fokus isu nih isu ya fokus isu nih apa? Nah, terus solusinya pakai apa? Lah, nggih. mentor tersebut ngomongnya mendukung program Mas Ahmad Taqiyuddin di dalam itu tadi membuat solusi itu apa? Misalnya digitalisasi ya mendukung digitalisasi yang Nggih. diprogramkan oleh Mas Taqiyuddin sebagai proyek aktualisasi. Intinya cuma itu kok. Nggih, Heeh. nggih, nggih. Nggih. Semua saja. Nek mentore ora ngerti harus bicara apa dikandani ya. Nggih, Bu, nggih, Kadang nggih. kadang-kadang ya maaf ya mungkin mentornya wis padha aku, padha buruhana wis arep pensiun terus wis Hmm. tidak peduli ora ngerti digital ki apa kayak kayak gitu bisa jadi kan? Nggih, nggih, Bu. Nggih. Kan gini maaf kemarin tuh ada yang dari KUA apa ya? KUA mana? KU. Heeh. Ada dari salah satu KUA. Padahal kan yang namanya moderator kan bagi waktu ya. Setelah ini. Sebelum jam Nggih, 12 harus selesai misalnya. Nanti kalau jenengan mulainya jam 13 berarti kan jam 4 harus selesai. Nah ini si Pak Mentor ini malah ngomongnya kemana-mana gitu kan. Karena kan mungkin tidak paham apa yang harus dikatakan. Makanya ya jenengan piye carane matur Pak anu kok ya Bapak waktunya itu hanya 4 menit gitu kan. nggih. 5 menit itu sok dikeke ya 5 menit waktunya lah 4 menit. Isinya pokoknya dukungan terhadap proyek yang aktualisasi yang saya kerjakan gitu aja. Nggih, nggih, Bu. Ya terus jangan pintar terus menjatuhkan apa peserta gitu ya. Pokoknya ya intinya kan mengatakan ya piye carane jenengan wis pokoknya harus memuji kan ada pendatang ASN yang diharapkan kan mesti ngono ya harusnya gitu. Ya piye carane jenengan matur karo Pak Mintor gitu. Terus untuk daftar penguji itu nanti akan disebarkan atau gimana ya? Atau langsung langsung Nanti kalau saya sudah dapat nanti tak kasih Mas Takyudin ya. Ramadan? Nggih, nggih, nggih. Eh kalau nggih, kalau misalnya jenengan belum dapat informasi, nanti kalau saya sudah dapat, nanti saya beri informasi berikut jamnya, mentornya siapa, moderatornya siapa. Nggih, Mungkin moderatornya saya sendiri gitu ya, tapi pengujinya orang lain nggak tahu. Bisa WDI suara balik diklat, bisa dari luar. Tapi nggak masalah sih nguji sopo wae. Yang penting adik-adik itu kan buat sendiri, apa les ngerti nggih, mau ditanya dari sudut manapun nggak masalah gitu ya. nggih, nggih, Bu. Jangan sampai di isu yang dipilih itu kalau isunya terombang-ambing gitu ya. Nah, harus mantap. Gitu. Ya, apalagi Mas Abdul Jabar ngantuk. Oh, putus malahan. Hah, apa sudah ada yang ini? Adik-adik yang sudah buat paparannya, ada yang sudah buat. Ada yang sudah buat paparan atau belum? Kalau saya masih Belum. dalam proses, Bu. Oh, kalau sudah ada bisa dicoba gitu kan. Bisa dicoba kalau ada yang sudah buat. Atau mau coba eh, apa ya? Memaparkan saya yang apa istilahnya simulasi jadi penguji. Ada yang jadi apa pemerasarannya. Siapa yang mau coba? Boleh. Gimana?
Ada yang mungkin yang udah jadi Bu atau kalau saya masih separuh, Belum belum jadi jadi juga. sepenuhnya. Mas Asfian udah jadi? Belum, Bu. Masih Belum. setengah, Bu. Itu Pak setengah apa-apa wis jenengan Ya, ini ya. coba saya setting Kok kok sih gambar. jangan share Apa? screen dulu. Saya moderatornya kan ngomong dulu. Oh, oke. Nggih. Nah. Ini yang mau ujian Mas Ahmad Takiudin ya. Iya. Nah, pokoknya sudah dibuka. Eh, Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus silakan Mas Takiudin kan gitu ya. Diberi waktu paling banyak 7 menit. Nah, coba Mas Takiudin. Ya, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir pada siang hari ini, terutama kepada coach, kemudian pada mentor, dan juga tentunya kepada penguji yang saya hormati. Langsung saja di sini saya tidak akan lama-lama akan menjabarkan tentang presentasi saya pada siang hari ini. Ya, Izin saya untuk tak share cut. screen. Oke. Eh, Nganu aja. Eh, yang kami hormati, Bapak Penguji, sebut saja Bapak Ahmad misalnya ya. Bapak Haji Oke. Ahmad. Kudu dikenali kui. Terus Bapak Mintor, Pak Sopo disebut. Oke. Terus Ibu Moderator ya selaku coach. Coach selaku moderator biasanya kan gitu. Nah, terus langsung eh, mohon izin share screen ya. Wes terus langsung dibacakan. Saya akan membacakan. Ora usah ngomong panjang-panjang Mas, langsung aja dibacakan gitu ya. Ayo, mulai. Apa ini baiknya saya share screen aja langsung atau tetap Eh, izin aja ya, Bu? nek wes mau toh, yang kami hormati Ibu Penguji, siapa sebutkan nama lengkapnya, ya toh? Hmm. Heeh. Wes ngono terus izin saya akan share screen paparan tentang apa mau judulnya. Ya, udah mulai dari situ. Izin untuk saya share screen langsung langsung berarti saya share screen aja, Bu? Mm-mm. Atau mulai Saya dari awal? screen, nggak langsung aja enggak apa-apa. Saya share screen eh, rancangan aktualis saya dengan judul lagi biak gitu. Iya. Ya. Berikut untuk izin menyampaikan izin untuk memaparkan. Ini berikut untuk laporan aktualisasi saya dengan judul digitalisasi dan peremajaan data pernikahan pada KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Saya di sini bernama Ahmad Tauhidin Haji dari Cek Kudus. Mas, kok judulnya kok laporan rancangan Cian. Oh, STG supaya Bu. Nanti jangan lupa ya rancangan. Laporan sesuk nek ujian. Nek wis apa Oke. rampung. Oke. Ya, lanjut. Perkenalkan nama perkenalkan sudah. Ini untuk profil beberapa kegiatan dan juga tempat tempat saya kerja yaitu di KUA Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus yang terletak di daerah pegunungan di Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Untuk Hmm. struktur di sini kami sebagai KUA dikepalai oleh Kepala KUA yang Itu bernama nggak usah diterangkan Ahmad Mas. Safiyuddin. Heeh. Ini Ini struktur sedikit, organisasi gitu aja. ya, ini struktur organisasi dan ini monografi di KUA Dewi yang terdiri dari 18 desa. Kemudian ini latar belakang Ah, saya mengambil eh, isu mm-mm. isu yang akhirnya saya ambil sekarang ini. Nah, Di isu ya sini, dibaca. nggih, pertama, mayoritas masyarakat yang memproses permohonan berkat nikah atau pelayanan administrasi pernikahan lainnya hanya mengingat tahun nikah saja tanpa mengetahui nomor akta nikah.
Hmm. Kemudian kesulitan dalam menemukan tanggal pernikahan karena buku daftar akad nikah yang sudah dalam kondisi rusak atau sobek dan mulai memburuk kondisinya dari waktu ke waktu. Kemudian Hmm. kondisi usang dari buku terkait pernikahan terdahulu di KUA Camat Dawe dan juga pengarsipan tanggal pernikahan sebelumnya masih menggunakan tulisan tangan di mana tulisan hampir buram dan tidak terbaca, bahkan ada tulisan yang menggunakan ejaan lama dan susah untuk dibaca di zaman sekarang. Kemudian identifikasi isu yang saya dapat dari 5 isu yang ada di KUA Dawe yaitu pertama, kurangnya kedisiplinan para calon pengantin dalam melengkapi berkas persyaratan pendaftaran nikah di KUA Dawe, belum terdaftar sinkronisasi data utama dari Dukcapil seperti akta kelahiran, KTP, KK yang dibutuhkan dalam berkas pendaftaran nikah di KUA Dawe. Yang ketiga, kurang optimalnya tata ruang KUA Dawe sesuai dengan standar tata ruang yang ada. Keempat, tidak maksimalnya pelayanan administrasi pernikahan kepada masyarakat disebabkan rusak atau hilangnya data pernikahan masyarakat terdahulu di KUA. Dan yang terakhir, kurangnya SDM bagian pramugari kebersihan dan penjaga malam di KUA. Kemudian ini untuk APKL-nya. Dan di sini nomor 1 yaitu poin keempat, isu yang keempat yaitu tidak maksimalnya pelayanan administrasi pernikahan kepada masyarakat disebabkan rusak atau hilangnya data pernikahan. Dan di sini juga nomor 1 masih sama, yaitu tentang tidak maksimalnya pelayanan administrasi pernikahan pada masyarakat disebabkan rusak atau hilangnya data pernikahan masyarakat terdahulu di KUA Dawe. Ini untuk fishbone-nya yang dari manpower yaitu kurangnya SDM yang mampu membaca tulis dan ejaan di terdahulu. Kemudian materialnya data yang ada sudah rusak bahkan beberapa hilang. Kemudian yang selanjutnya data yang ada susah untuk dibaca. Dan untuk metodenya prosedur tidak update, kemudian prosedur terlalu manual. Sedangkan untuk value-nya adalah terbatasnya ruang pengarsipan dokumen dan fasilitas pendukung yang ada di KUA. Sehingga ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan publik terutama dalam pemohonan surat keterangan pernah menikah, tanggal lahir, satu nama, dan duplikat akta nikah. Dari situ maka muncul gagasan ide dari saya yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, melakukan kegiatan pengarsipan aktualisasi digital dan peremajaan buku daftar nikah masing-masing desa pada KUA kecamatan. Nah, ini masih belum saya edit, Bu. Masih Hmm. buaran. Ya. Kemudian ini yang lainnya hampir sama soalnya memang sama Ya. teman yang di tahun 2022. Ini dari sebenarnya PPT dari teman, tapi Hmm. saya ubah jadi Ya, enggak punya apa-apa. saya. Hmm. Ngoten. Jelali tapi Nggih, kudus engko iso dadi Temanggung. nggih, ini kan masih separuh, Bu. Baru Ya. saya ganti nama untuk Hmm. yang isiannya belum saya edit semua. Lah, ono metriknya nak, Mas? Untuk metrik Oh iya ya belum, Bu. ini. Oh, ini Heeh. metrik ini satu persatu saya tahapan kegiatan. Oh, Nggih. coba mana? Ini Aku. masih belum saya edit, Oh, Bu. Ngapunten. iya ya, betul. Heeh. Ini masih Ya. KUA Bawaran juga dan isunya juga masih isu dari teman saya. Oke, ya. Ya gitu itu. Nggih. Terakhir apa Ini itu? Nah, ini terakhir ini saya tes lupa jadwal. tadi. Ini juga nanti ditanyakan ini jadwalnya Nggih. harus logis ya. Nggih. Oke. Jadwal. Kemudian Heeh. yang paling Nanti terakhir, diceritakan minggu pertama yang paling apa. terakhir kendala dan solusi Mm-mm. dan baru penutup. Ngoten. Iya. Jadi slide-nya lumayan banyak tapi ya nggih, pemaparannya nanti singkat-singkat. Rencana sih gitu. Mm-mm. Ada berapa itu coba? Kalau di totalnya ini ada 21 sama penutup sama pembukaan awal. Kakean wi. Sing kakean nih gue anu Terutama di kan ini tadi. sih. Mm-mm. Nggon profil-profil mau lu heeh. Oh, nggih. Mm. Itu Ini terlalu jadi banyak itu enggak apa-apa satu aja kalau anu. ngeten aja yang samping ini gitu. Ngeten gitu. Mm-mm. Untuk ini apa enggak usah juga ini? Monografi. Oh, enggak apa-apa, enggak ditanyakan itu. Nggih. Ya, profilnya kan cuma bilang aja kalau ini ya, gitu ya. Nggih. Cuma ini untuk matriknya saya buat satu persatu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, jadi ukih ke kesana. Nggih. Karena Oke. kalau metrik kan berdasarkan dari tahapan kegiatan yang saya buat, sedangkan Nah, pengetahuan saya kan ada 6. Berarti nanti nah, metriknya nggak ada 6. nah, iya.
Kudune kan kuwi ming sak lembar to. Dalam Kudune kan cuma sak lembar. Apa dengan dibuat rincian gitu lebih mudah menjelaskannya? lebih mudah sih Bu. Saya rencananya kan langsung baca atasnya Iya. aja. Output Heeh. dan lain-lainnya nanti ya Oke. cuma pemaparan umum aja. Iya. Iya, iya, enggak apa-apa. Mm-mm. Ini kiranya tetap ini kan nggak perlu dijelaskan gitu untuk yang jadwal kegiatan. Eh, heeh. Nanti Cukup ditampilkan aja atau cukup harus ditampilkan dijelaskan kalau ini jadwalnya ditakok kayak engko. oh, ngoten. Heeh. Minggu pertama apa, minggu kedua apa. Heeh. Itu minggu pertama apa itu? Ini belum nanti format saya nggak seperti ini. Oke, iya, iya. Ini beda. Ini masih punya Nanti teman. dibuat gini Mas, biar anu sekali itu bisa terbaca semua gitu ya. Ini kan terpotong eh cuma sampai G. nomor papat. Oh, jadi kayak Diusahakan, diperkecil ngoten gitu. heeh, jadi sekali buka G. itu, kan ini kan mengisi toh. Kan G mari ini ukeh sampai kan 3. regane, heeh, sampai tiga. G, 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 G. Oke, Nggih, nanti coba saya coba. heeh, nggih. Ya, pun ngaten. Nggih, iya, iya. Ya. Jangan lupa nanti kalau dapat masukan, eh, terima kasih atas saran-saran yang nanti akan saya gunakan untuk perbaikan RA saya. Udah gitu aja. Dah, siapa lagi yang mau coba? Itu Mas Jabar kayaknya punya udah jadi. Tapi kayaknya nggak pakai laptop itu. Bu, ini laptop saya sedang gangguan jadi belum bisa. Sebenarnya pengen tampil. Ya gini, Ini besok Selasa, pas maju dipastikan tidak ada halangan untuk bisa share screen, kemudian suaranya harus lantang. Mbak Astri diusahakan bisa tampak wajah ya Mbak Astri? Iya, Bu. Nanti saya akan adjust kamera tambahan. Heeh. Mbuh pinjem, mbuh kepiye carane pokoknya, heeh, ya. Bu, siap. Oke. Iya. Terus suaranya harus lantang, mic-nya jangan sampai ada kendala, gitu ya. Ya itu. Terus jangan lama-lama kalau udah urutannya siap dengan mentornya. Soalnya aku nek kesuwen-kesuwen terus marake jengkel tuh, engko pengujine jengkel, moderatornya jengkel, gitu. Nanti jadi tidak nyaman. Yang penting Anda siap. eh, Dicoba-coba nanti, dicoba share screen. Jangan sampai kok ora iso share screen kan jadi masalah itu. Share screen-nya lancar, mic-nya lancar, terus eh, tampilannya juga lancar. Tuh. Karena kalau adik-adik nggak bisa tampil apa ya penuh itu akan mengganggu itu, eh, mengganggu kelancaran presentasi adik-adik ya. Karena kan orang presentasi kan ekspresi wajah kan juga ikut dinilai itu ya ekspresinya. Dalam hal ini ya apa ya termasuk keterampilannya dalam mencapaikan. Kalau wajahnya tidak nampak kan tidak komunikatif. Nah, ya komunikasi itu dinilai juga. Gitu. Gimana? Ada lagi? Kalau adik-adik sudah merasa cukup, silahkan waktu digunakan untuk membuat apa? Paparannya. Dimaksimalkan adik-adik bisa kolaborasi dengan teman-temannya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, mau ya tapi aja sak wong 10 podo kabeh nganune ya. Template podo kabeh kan ya ora asik juga gitu ya. Ya linuran beda-beda aja podo ngene Mas Takyudin kabeh gitu.
Ngapunten izin Bu. Eh, Untuk yang waktu kan tadi untuk paparan 7 menit. Untuk yang waktu keseluruhan berapa gitu? Pas waktu kita ujian itu per orang. paling maksimal itu 30 menit. Tapi tidak akan menghabiskan itu. Paling diambil 20 menit. Nggih. Mungkin ada bocoran biasanya yang sering ditanyakan oleh materi Bu. Kayaknya pada senyum-senyum kayak itu. Ya itu dari awal itu, dari pemilihan core isu. Oke. Terus latar belakang pemilihan core isu itu. Terus bisa menunjukkan bahwa isu yang dipilih itu memang betul-betul isu yang ada data dan faktanya. Masih ingat kan data dan fakta apa? Ya, pas scanning itu Oke. wawancara dengan siapa gitu ya. Kalau diambil dari dokumentasi ya dokumentasi apa itu dikatakan. Terus setelah itu nanti akan dilihat di itu tadi yang 6 kolom metrik kegiatan. Hmm. Yang banyak ditanya itu yang berhubungan dengan metrik kegiatan. Nah, terus setelah itu jadwal. Yang lain-lain kayaknya jarang ditanyakan. Kecuali kalau pengujinya orang mudeng terhadap kediklatan bisa saja ya. Yang mengujinya pejabat yang tidak pernah apa ya jadi mentor kan tidak pernah sudah lupa latsarnya dulu gimana pertanyaannya mungkin akan jelek-jelek kemana-mana gitu ya. Tuh. Tapi kan penguji juga punya ini kisi-kisi yang untuk bertanya juga. Semua itu ada kisi-kisinya, ada moderator, ada penguji, ada mentor. Itu sebetulnya sudah ada kisi-kisinya. Ya, ada lagi? Ibu izin bertanya. Nggak berlian? Jadi Ibu, saya mau bertanya yang pertama, untuk persetujuan itu harus ditandatangani mentor juga atau pribun, Bu? Nah, itu Kan Mbak Berlian suaranya aja nggak kedengaran? Lembut? kedengeran nggak, Bu? Nah, kudu ngono sesuk ini pokoknya semua suaranya harus apa? Harus nyaring, harus jelas ya. Oke, siap. Itu Bu, yang lembar persetujuan itu kan ada tanda tangan mentor dan juga ada tanda tangan coach. Mm-mm. Nah, itu perlu kita mintakan tanda tangan kepada mentor atau masih sebatas formalitas? Masih formalitas kayaknya. Mm-mm. Makasih, Bu. Oke. Kita belum ada ini, belum ada kesepakatan kalau paparan apa RA itu harus ada tanda tangan. Sepertinya belum ada. Ya. Yuk, siapa lagi? Mungkin ini Bu, yang mentor biasanya ngajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan apa enggak gitu. Kayak Enggak, macam bidasan mungkin dari argumen kami atau enggak ada. enggak ada. Enggak, enggak. Ya, argumennya ya rasa ngeyel gitu ya. Iya. Oke, segitu aja. Nek diberi masukan, ya akan saya perbaiki. Oke, sama ini penguji itu bakal megang apa namanya? Hasil RA, rancangan GRA buat ya. Jadi RA dengan itu sudah di-share ke penguji Hmm. sebelum, jadi penguji itu mempelajari dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bukan berdasarkan paparan, tapi berdasarkan hasil RA-nya. Nek penguji ini sempat moco, nek ra sempat moco ya
Pertanyaannya ya paling-paling pertanyaan-pertanyaan yang baku itu tadi. Oke. Heeh. Core isu, terus apa? Metrik kegiatan sama jadwal. Pertanyaan bakunya itu aja. Yuk, siapa lagi? Sudah, Mas Arif Sopandi, wis siap. Belum, Bu. Paparan belum buat. Ya, nanti segera dibuat. Orang usah ngenteni 17 Agustus, engko malah ditinggal tirakatan lali. Nah, nanti Oke, segera aja Bu. dibuat ya. Oke, Nggak Bu. usah panjang-panjang lah. Paling oke 10 itu. Wong namanya saja PowerPoint. Poin-poin yang power saja yang ditampilkan, nggak usah semua. Nek semuanya sedikit contekan, ya kan? Iya, lebih baik poinnya saja, tapi adik-adik bisa menjabarkan. Nek wis mantap, ya sudah, silahkan diperbaiki, dibuat. Mbak Amalia kok tegang sekali? Enggak, Bu. Ya, Mas Arif Sofandi juga wajahnya nggak begitu nampak, kenapa? Mirrornya aktif mungkin. Kamera error, Bu. Nggak tahu ganti laptop, ya malah jadi kayak gini. Ya besok persiapkan Eh, bawa dua, Bu. Bawa mm-mm. dua laptop buat cadangan. Orang mungkin itu loh mirrornya nggak nih anu Ya, Bu. aktif itu dimatikan aja, aja dimantul. Mungkin nggak nih Mbak Astri itu karena mirrornya aktif ya Mbak. Buatan ini memang apa bawaan dari laptopnya, kameranya memang seperti ini. Oh, Hmm. Saya kemarin coba punya ini temen nggak pakai kamera tambahan itu tuh Bu. Itu mm-mm, bisa bisa mm-mm, ini terlihat wajahnya. mm-mm. Ya pinjam kamera tambahannya atau Iya. ditempel ke Ah, situ iya. gitu. Mm-mm. Iya, Bu. Ya. Gimana Mas Jabar? Ini masih HP ini Bu. Saya laptop baru masih remote sama install driver ini Bu. Laptop baru. Besok dipersiapkan sungguh-sungguh ya. J, 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 J. Ya, itu kok ekonya panjang sekali punya Mas Jabar ya. Karena pakai dua device Bu. Oh, iya iya. Eh, dulu itu Bung Karno, tahu kan Bung Karno ya? Bung Karno itu kalau pidato katanya gitu ya, cuma nyentel ke pecisnya saja, nyentel ke pecisnya saja, padahal Bung Karno itu kemana gitu. Orang melihat Bung Karno itu pidato di podium. Zaman dulu kan seperti apa ya? Seperti nggak mungkin terjadi. Nyatanya sekarang terjadi. Ya. Mas Jabar aja bisa dua wajah di sini, ya kan? Lah ya kayak gitu kalau dulu. Nah, terus kalau Pak Kiai males Jumatan kan bilang gini, saya Jumatannya di Mekah gitu kan. Padahal tidak Jumatan tidur di kamar ya bilangnya Jumatan di Mekah. Nah sekarang bisa ditipu pakai kamera gitu kan ya. Hmm, Pak, dibuat gambar aja Jumatan gitu kan. Padahal orangnya tidur gitu. Ayo sudah cukup, sudah siap, mantap.
Ya, saya doakan adik-adik semuanya besok lancar, nanti betul-betul dipersiapkan, ya, dipersiapkan lahir batin, jangan stres, ya, makan yang bergizi, harus sehat, hmm, harus sehat, dan fasilitasnya, sarana prasarannya disiapkan. Jadi pas paparan itu betul-betul semuanya sudah ready. Jangan lupa Pak mentornya atau Bu mentornya dihubungi ya. Nah, nanti pas maju. Nanti saya kirimkan jadwalnya. Saya belum melihat karena baru ada revisi-revisi. Nanti saya kirimkan pengujinya siapa sama waktunya jam berapa. Oke? Oke. Bisa kita akhiri? Oke. Sakit. Eh, mudah-mudahan besok semuanya lancar dan dapat nilai nilai maksimalnya itu 91 ya. Nilai maksimalnya 91. Jadi nilai 91 itu sudah istimewa ya. Mudah-mudahan 10 orang ini nilainya 91 semuanya. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semangat untuk kalian semuanya. Selamat besok untuk menjadi presenter yang handal, meyakinkan ya. Oke, eh, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Jangan lupa kalau mau presentasi baca raditu billahi robba. Sungguh-sungguh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Terima kasih Bu. ya, Matur suwun, Bro Hana. ye. Dah siapkan anunya, paparannya.